Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup mendasar bagi siapapun yang ingin membaca kitab gundul. Perhatikan dan buka halaman 21 dari buku ajar yang kita gunakan. Beberapa istilah yang harus diketahui. A. Istilah-istilah pokok. Ada 9 istilah pokok yang harus dikenal oleh siapapun yang ingin menguasai bahasa Arab terkait dengan kemampuan membaca kitab gundul. Jadi, ada beberapa istilah yang harus dikenal. Kita akan mengenalkan kepada antum beberapa istilah yang seringkali berseliweran di kitab gundul dan itu menjadi objek yang kita baca, dan siapapun yang ingin mampu membaca kitab gundul harus mengenalnya. Di antara istilah-istilah pokok itu ada 9 istilah pokok. Yang pertama adalah al-ismu al-mufrad. Di buku disebutkan al-ismu al-mufrad atau isim mufrad. Nah, al-ismu al-mufrad ini adalah istilah untuk menyebut kata benda tunggal. Kata benda tunggal seperti kitabun, sebuah buku, qalamun, sebuah pena. Kalau di buku ajar, contohnya adalah tafsirun dan at-tafsiru, sebuah tafsir. Kemudian istilah kedua adalah al-ismu al-muthanna atau al-muthanna. Ini adalah istilah untuk menyebut kata benda yang menunjukkan dua buah atau kata benda ganda. Untuk mengenal al-muthanna ini, ulama memberikan petunjuk kepada kita cukup dengan mengetahui rumusan daripada al-muthanna, di mana rumusan musanna ini adalah isim mufrad. Ya, isim mufrad ini diimbuhi di belakangnya ani, alif nun, atau aini, ya dan nun. Isim mufrad ditambahkan di akhirnya ani, huruf alif dan nun, atau aini, huruf ya dan nun. Seperti contoh kitab, ya, kitabun. Kalau kita ingin jadikan musanna, tambahkan alif nun. Kitab menjadi kitabani. Qalam menjadi qalamani. Atau tambahkan di belakangnya ya dan nun, aini. Kitabun menjadi kitabaini dan qalamaini. Apabila kita sudah mengimbuhkan alif nun atau ya nun di belakang isim yang mufrad, maka ia tidak lagi bermakna tunggal, tapi ia bermakna dua. Kitabani, dua buah buku, qalamani, dua buah pena. Kitabaini, dua buah buku, qalamaini, dua buah pena. Istilah berikutnya kita masih di halaman 21 adalah jamak al-mudzakkar as-salim atau jamak laki-laki. Bentuk mufradnya tetap tidak berubah. Jamak mudzakkar salim ini mempunyai rumus, yaitu isim mufrad yang tetap tadi ditambahkan setelahnya waw nun atau ya nun, una atau ina. Maka dengan menambahkan huruf waw nun, una dan ya nun, ina pada isim mufrad tadi, maka ia akan berubah maknanya menjadi jamak al-mudzakkar as-salim, kata benda yang menunjukkan lebih dari dua dan bentuknya adalah laki-laki. Jamak mudzakkar salim sebuah istilah untuk menyebut kata benda lebih dari dua yang bentuknya atau jenisnya adalah laki-laki, mudzakkar.
Apa itu mudzakkar? Mudzakkar dalam bahasa Arab bisa disederhanakan dengan mengatakan bahwa setiap isim yang tidak diakhiri ta marbutah. Sekali lagi, muzakkar adalah kata benda laki-laki yang ciri-cirinya adalah tidak diakhiri ta marbutah, seperti muslim, seorang muslim laki-laki. Apabila ditambahkan waw nun akan berubah arti menjadi banyak muslim laki-laki, jamak mudzakkar as-salim. Muslim tambahkan waw nun menjadi muslimuna, orang-orang muslim. Tambahkan juga pada muslim ini ya nun akan berubah menjadi muslimina, dan maknanya menunjukkan jamak laki-laki yang mufradnya tetap atau tidak berubah. Istilah berikutnya adalah jamak al-muannas as-salim, jamak perempuan di mana mufradnya tetap atau tidak berubah. Cara pembentukannya dengan menambahkan alif ta setelah isim mufradnya. Jamak muannas adalah jamak dengan jenis perempuan. Muannas dalam bahasa Arab artinya perempuan. Muannas dalam bahasa Arab artinya kata benda perempuan. Dapat diketahui dengan adanya ta marbutah di akhir setiap katanya. Seperti muslimatun, seorang muslimah, seorang muslim perempuan. Apabila kita ingin merubah isim mufrad ini menjadi jamak muannas salim, maka kita cukup dengan menambahkan alif ta sehingga menjadi muslimatun. Muslimatun, banyak muslim perempuan. Istilah berikutnya setelah jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim adalah jamak taksir. Jamak dengan mufradnya berubah. Perhatikan, pada jamak mudzakkar salim, pada jamak muannas salim, mufradnya tetap tidak berubah. Muslim, mim sin lam mim. Muslimuna, mim sin lam mim, ini tetap tidak ada perubahan. Begitu juga pada jamak al-muannas as-salim, jamak perempuan dengan mufradnya tetap tidak ada perubahan. Seperti muslimatun, mim sin lam mim, mim sin lam mim, tetap tidak ada perubahan. Adapun jamak taksir ini adalah jamak kata benda jamak dengan mufradnya berubah. Nah, perubahan itu ada dua bentuk. Ada dengan dikurangi huruf-huruf mufradnya atau ditambah huruf-huruf mufradnya ketika ia menjadi jamak taksir. Contoh, jamak taksir yang mufradnya berubah dengan dikurangi hurufnya adalah Madinatun, sebuah kota. Jamaknya mudunun, kota-kota. Ada beberapa huruf yang dihilangkan. Mudunun dari asalnya Madinatun. Ya, bisa dilihat ini 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Ini menjadi 3 huruf. Adapun jamak taksir dengan mufradnya dirubah atau berubah dengan cara ditambahkan hurufnya, ini seperti pada qalamun, sebuah pena. Ketika dia berubah, ketika dia menjadi jamak taksir, ada perubahan dari jenis mufradnya ini dengan penambahan menjadi aqlamun. Perhatikan, tambahannya ada tambahan hamzah dan alif. Aqlamun. Di sini perubahan mufradnya dengan dikurangi hurufnya, sedangkan di sini perubahan mufradnya dengan ditambah hurufnya ketika menjadi jamak taksir.
Ikhwatul iman, jadi untuk membedakan antara 3 jamak ini, maka kita harus memahami dalam kamus, yang disebut dalam kamus itu biasanya adalah bentuk mufradnya. Apabila dalam bentuk mufradnya itu ada tambahan wawu nun atau ya nun, maka dia adalah jamak mudzakkar salim. Apabila dalam mufradnya itu ada tambahan alif ta, maka dia adalah jamak muannats salim. Apabila dalam mufradnya itu ada pengurangan kata, pengurangan huruf atau penambahan huruf, maka dia adalah jamak taksir.